Halo guys, selamat siang. Kali ini saya sedang bermain dengan kucing-kucing saya dengan sisir ini. Nah, saya akan memberikan tips agar kucing-kucing Anda, anak bulan 6 bulan Anda sehat dan gembul seperti ini. Terus terang tidak ada vitamin khusus membuat kucing-kucing gembul dan doyan makan. Hanya kita yang pertama harus mengenali ciri-cirinya. Kucing itu senang makan apa. Kalau saya mempelajari bahwa kucing itu kalau hanya diberi makan ceki saja, ada kebosanan bagi mereka. Jadi kalau kita melihat kucing kita bosan dalam satu jenis makanan, maka tipsnya kita harus menggantinya dengan makanan yang lain atau makanan basah. Sini, Bul. Nah, makanan basah. Mungkin kita pikir makanan basah itu mahal. Tapi kalau saya buat makanan basah, saya buat sendiri, lebih murah. Makanan basahnya campuran tempe, ikan, dan hati ayam yang saya kukus lalu saya tumbuk ya, saya haluskan. Nah, kalau sudah saya kasih makan itu ndak ada kucing-kucing di rumah saya ini yang nggak mau makan. Pasti mereka semuanya seneng makan. Kalau mereka ini lagi bosan dengan makanan padat ya. Dan yang kedua, kalau memang mereka tidak mau makan sudah dikasih itu berarti mereka sedang sakit. Nah, yang saya lihat kucing-kucing kita itu biasanya sakitnya itu yaitu radang tenggorokan mungkin atau mencret ya. Kalau radang tenggorokan biasanya dia sulit nelan, maka itu saya berikan susu ya. Kita bisa membuat atau membeli susu di pet shop, tapi kalau saya beri susu SGM untuk usia 0 sampai 1 tahun itu. Dan tidak ada yang mencret ya. Jadi kalau mereka sakit tenggorokan, saya kasih susu, paling tidak mereka tetap mendapatkan asupan nutrisi. Terus saya kasih obat ya, saya kasih obat untuk tenggorokan mereka. Ya, kalau soal obat itu saudara bisa minta resepnya ke dokter hewan. Ya, kalau saya biasanya nggak ke dokter hewan karena saya juga nggak pernah membawa kucing-kucing saya ini ke dokter hewan. Saya obati dengan Amoxan itu ya. Amoxan itu saya bagi 4. Jadi pagi, sore 2 hari gitu saja sudah sembuh apabila kucing-kucing saya ini memang kena radang tenggorokan ya. Dan memberikan mereka itu makanan yang cair itu loh, maaf merek apa itu ya, harganya 6.500 atau 7.500. Pasti mereka kalau udah, lalu memberikan mereka vitamin kurkuma plus. Nah, itu udah mereka habis itu udah doyan makan, sehat kembali. Jadi saya memang nggak pernah membawa kucing-kucing saya ke dokter hewan. Saya obati aja sendiri. Tapi terbukti juga saya mengobati mereka sendiri juga mereka sembuh. Ya maaf ya kalau saya nggak bawa kucing saya ke dokter hewan karena saya tahu mahal. Dan juga berusaha lah ya membuat kucing-kucing kita sehat agar mereka tidak terkena penyakit dan membuat kucing-kucing kita se-enjoy mungkin dengan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk bermain di rumah kita. Walaupun di rumah saya ini gak ada peralatan-peralatan atau mainan-mainan kucing, tapi mereka bisa lari ke sana lari ke sini dengan bebas. Kecuali kalau saya lagi sedang gak di rumah atau saya sudah malam, itu mereka masuk ke kandang. Jadi kalau mereka itu gak stres ya, biasanya jarang mereka sakit.
kucing itu biasanya mencret itu karena kadang-kadang mereka stres ya, nggak enjoy, terus ya karena faktor makanan, itu makanannya mereka nggak sesuai, apalagi yang baru-baru adopsi ya. Biasanya kucing itu kalau di rumah kita, dari rumah yang lama ke rumah yang baru mereka stres, pasti mencret ya. Kalau saya, kucing saya mencret, saya kasih diapet ya, saya kasih diapet itu saya keluarkan ya, lalu saya kasih di air ya, air mineral, lalu saya suapkan ke mereka ya, sehari 3 kali, pagi, siang, sore, sesudah makan. Nah itu 2 hari saja mereka nanti sudah nggak mencret, sembuh. Biasanya saya obati begitu kalau lagi mencret. Itu guys pengalaman saya memelihara kucing. Terserah ya, mudah-mudahan kucing-kucingnya sehat. Kalau kucing-kucingnya sakit, punya uang dibawa saja ke dokter hewan, itu lebih baik. Tapi karena saya ini memang pecinta kucing dan sangat minim budgetnya, jadi saya mengusahakan pengobatan kucing saya sendiri ya. Kalau mereka sakit mata, contohnya belekan, itu saya belikan obat mata yang seperti odol, harganya odol kecil itu harganya 10.000, saya teteskan, saya belekan kan ke matanya, sembuh saudaraku ya saudaraku. Jadi saya obati sendiri aja gitu, karena saya kalau mau membawa ke puskes atau membawa ke puskeswan jauh ya, puskeswan di sini arah sana loh, ada yang di Gondang Legi, ada yang di Sukun, di Malang ini jauh, membawanya itu kan harus sulit ya. Jadi saya obati sendiri aja, biasanya memang begitu. Nah soal kudisen atau ini semua itu, kalau kita rajin memandikan sekali seminggu, terus telinganya ini kucing terutama dari telinganya ini harus selalu bersih, dilap ya, pakai kain basah, atau kalau punya uang ya beli tisu basah. Tapi saya nggak beli tisu basah, saya sapu tangan itu saya basahi. Nggak perlu banyak-banyak biaya pelihara kucing saya ini, yang penting saya seneng dan dia sehat juga. Jarang ya kucing-kucing saya yang sampai mati gitu, atau yang nggak mau makan sampai kurus, itu jarang. Anda bisa lihat di blog-blog saya bagaimana kucing-kucing saya sehat dan gemuk-gemuk ya. Kalau sakit itu saya obati sendiri dengan cara itu. Oke, cat lover, saya doakan kucing-kucingnya sehat ya. Ini kok bandelmen ini nggak biasanya ini naik ke atas meja makan. Terima kasih. Kalau tips-tips ini bisa diterapkan, monggo, yang enggak ya langsung aja ke dokter hewan kalau sakit ya, itu lebih baik. Ini tadi pengalaman saya saja ya. Ini baru mandi nih ya, mandi pun saya mandiin sendiri, saya nggak punya ini ya pengering ya, saya taruh di panas karena cuaca cerah ya, saya mandikan, saya sinarkan sinar matahari. Samponya ya, sampo yang saya pakai itu yang saya buatkan selama ini, ndak ada sampo kucing khusus saya buat begitu, ndak ada ya, maaf ya pet lover ya, karena saya juga nggak punya budget khusus untuk memelihara kucing. Tapi ya kucing saya buktinya bulunya bagus-bagus ya, jarang juga yang rontok-rontok sampai bopeng-bopeng, itu ya jarang ya. Terima kasih, di subscribe ya. Selamat siang.